Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Reginia Putri Marani dengan NPM 2115061004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan studi independen dan mata kuliah konversi dengan PJ mata kuliah yaitu Bapak Insinyur Gigi Wardanama, STMTI IPM. Di sini terdapat daftar isi. Yang pertama yaitu mengenai Cyber Security Technician for Entry Level, lalu keamanan sistem informasi dan praktikum keamanan sistem informasi, lalu terdapat jaringan komputer lanjut 1 dan tata kelola teknologi informasi. Studi Independent Cyber Security Technician for Entry Level di Metrodata Academic. Keamanan cyber atau cyber security adalah disiplin yang berkaitan dengan perlindungan sistem komputer, jaringan, perangkat lunak, dan data dari ancaman, serangan atau gangguan yang bersifat digital. Tujuan utama dari keamanan cyber adalah memitigasi resiko keamanan informasi dan melindungi aset digital dari potensi kerusakan atau akses yang tidak sah. Lalu terdapat KSI dan PKSI. Keterkaitan antara keamanan cyber atau cyber security, mata kuliah keamanan sistem informasi, dan praktikum keamanan sistem informasi sangat penting dalam membentuk pemahaman dan keterampilan yang komprehensif terkait dengan perlindungan informasi. Di sini terdapat satu, pemahaman ancaman dan vulnerabilitas. Keamanan cyber memahami berbagai ancaman cyber dan kerentanan yang memungkinkan ada dalam lingkungan digital. Lalu keamanan sistem informasinya mengajarkan identifikasi dan analisis kerentanan serta ancaman terhadap sistem informasi. Lalu yang kedua, terdapat kebijakan keamanan dan implementasi, di mana keamanan cyber fokus pada pembuatan dan implementasi kebijakan keamanan cyber. Lalu keamanan sistem informasinya memberikan pemahaman tentang desain dan implementasi kebijakan keamanan untuk melindungi aset informasi. Lalu yang ketiga, terdapat teknologi keamanan. Keamanan cybernya memperkenalkan teknologi-teknologi keamanan seperti firewall, IDS atau IPS, enkripsi, dan antivirus. Lalu yang untuk keamanan sistem informasinya, mendalami penerapan teknologi-teknologi tersebut dalam konteks sistem informasi organisasi. Lalu, yang keempat, kepatuhan dan etika. Keamanan cyber menyelidiki kepatuhan terhadap regulasi dan standar keamanan industri. Lalu keamanan sistem informasi mengajarkan etika, keamanan, dan kepatuhan terhadap regulasi dalam konteks sistem informasi. Lalu kelima, manajemen keamanan dan respons terhadap kejadian. Keamanan cyber fokus pada manajemen keamanan, deteksi, dan respon terhadap insiden keamanan. Keamanan sistem informasi melibatkan praktikum yang mengajarkan keterampilan manajemen keamanan, termasuk respon terhadap insiden dan pemulihan. Yang keenam, praktikum keamanan sistem informasi. Keamanan siber, praktikum dapat melibatkan simulasi serangan cyber dan latihan penanganan insiden. Keamanan cyber informasi memberikan pengalaman langsung dalam mengimplementasikan kebijakan keamanan, mengkonfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak, keamanan, serta mengelola keamanan jaringan. Lalu 7, kesadaran dan pelibatan pengguna. Keamanan cyber menekankan pentingnya kesadaran keamanan dan pelibatan pengguna dalam mencegah serangan sosial. Lalu keamanan sistem informasi melibatkan praktikum untuk pelatihan kesadaran keamanan dan pengembangan kebijakan penggunaan. Lalu di KSI dan PKS ini modul yang berkaitan yaitu 1. Security Awareness for User atau CSCU, yaitu terdapat Introduction to Security, dasar-dasar keamanan informasi, lalu Securing Operating System atau strategi melindungi sistem operasi dari ancaman, lalu Malware and Antivirus adalah pemahaman tentang malware dan solusi antivirus, lalu Internet Security, keamanan saat beraktivitas online. Lalu yang kedua terdapat Network Defense Essentials atau NDE, adalah Network Security Fundamental, dasar-dasar keamanan jaringan, lalu Identification, Authentication, dan Authorization adalah pengenalan
autentikasi, dan izin. Lalu Network Security Control adalah administratif, fisik, dan teknis. Lalu Virtualization and Cloud Computing adalah keamanan di lingkungan virtual dan cloud. Lalu selanjutnya yaitu ada Ethical Hacking Essential atau EHE, yaitu Information Security Fundamental, dasar-dasar keamanan informasi. Ethical Hacking Fundamental adalah pemahaman dasar etika hacking. Password cracking technician atau metode membobol kata sandi dan cara melawannya. Lalu penetration testing fundamental adalah dasar-dasar uji penetrasi untuk mengidentifikasi kerentanan. Lalu yang keempat yaitu terdapat Cyber Security Technical atau CCT, yaitu Information Security Threat and Vulnerability, ancaman dan kerentanan keamanan informasi. Lalu Network Security Control, administrasi fisik dan teknis. Lalu aplikasi security atau keamanan aplikasi perangkat lunak. Lalu Incident Response atau tanggapan terhadap insiden keamanan dan manajemen risiko. Lalu selanjutnya yaitu terdapat mata kuliah jaringan komputer lanjut 1. Di sini terdapat desain jaringan yang aman. Mata kuliah jaringan komputer lanjut 1 membahas tentang desain, implementasi, dan manajemen jaringan komputer yang kompleks. Salah satu aspek penting dalam desain jaringan adalah memastikan keamanannya. Sebagai contoh, pemilihan topologi, pengaturan firewall, dan segmentasi jaringan merupakan faktor-faktor yang berkaitan dengan keamanan. Lalu yang kedua terdapat protokol keamanan. Jaringan komputer lanjut 1 mencakup studi dalam tentang protokol jaringan seperti TCP atau IP, BGP, OSPF, dan lainnya. Dalam konteks keamanan, penting untuk memahami cara kerja protokol-protokol ini dan mengidentifikasi potensi kerentanannya. Beberapa protokol juga memiliki ekstensi atau fitur keamanan yang perlu dipahami. Lalu selanjutnya yang ketiga, terdapat manajemen keamanan jaringan, yaitu keamanan jaringan mencakup aspek manajemen yang erat kaitannya dengan mata kuliah jaringan komputer lanjut 1. Ini melibatkan pengaturan hak akses, manajemen sertifikat, manajemen identifikasi, dan pemantauan keamanan jaringan secara umum. Lalu yang keempat, terdapat deteksi dan penanganan serangan. Seiring dengan pembelajaran tentang jaringan, mahasiswa juga perlu memahami metode deteksi dan penanganan serangan. Ini termasuk pengenalan pola serangan, analisis log, dan respon cepat terhadap insiden keamanan. Yang keempat dan kelima, terdapat kriptografi. Mata kuliah jaringan komputer lanjut mungkin mencakup topik kriptografi yang berkaitan dengan pengamanan komunikasi di jaringan. Mahasiswa belajar tentang algoritma kriptografi, protokol keamanan, dan implementasi enskripsi. Yang keenam, terdapat keselamatan aplikasi dan layanan. Ketika merancang dan mengelola jaringan, penting untuk memahami aspek keamanan aplikasi dan layanan yang dijalankan di atasnya. Ini melibatkan perlindungan terhadap serangan aplikasi, pengaturan akses ke aplikasi, dan implementasi kebijakan keamanan. 7. Pengetahuan tentang ancaman keamanan terbaru. Dalam mata kuliah jaringan komputer lanjut 1, mahasiswa juga memperoleh pemahaman mendalam tentang ancaman keamanan terbaru dan tren dalam dunia jaringan. Hal ini membantu mereka mengembangkan kemampuan untuk menghadapi tantangan keamanan yang berkembang. Lalu, pada jaringan komputer lanjut 1, modul yang berkaitan yaitu dalam konteks mata kuliah jaringan komputer lanjut 1, modul-modul dari program Network Defender Essential atau NDE akan lebih relevan karena fokusnya lebih pada aspek jaringan komputer. Berikut adalah penjelasan singkat bagaimana setiap modul berkaitan dengan mata kuliah tersebut. 1. Network Security Fundamental atau NDE Modul 1. Penjelasannya yaitu memberikan dasar-dasar keamanan jaringan yang mungkin mencakup konsep-konsep dasar, protokol, dan teknik yang digunakan untuk melindungi jaringan. 2. Identification, Authentication, dan Authorization atau NDE Modul 2
yaitu menyelidiki cara mengidentifikasi dan mengautentikasi penggunaan yang terhubung ke jaringan, serta mengelola hak akses melalui otorisasi. Lalu ketiga, Network Security Control atau Administrative Control, NDI Model 3, Modul 3, memahami kontrol administratif yang diperlukan untuk menjaga keamanan jaringan, termasuk kebijakan keamanan dan tata kelola keamanan. Lalu Network Security Control, Physical Control, yaitu NDE Modul 4, menjelaskan langkah-langkah keamanan fisik yang dapat diimplementasikan untuk melindungi infrastruktur jaringan. Lalu kelima terdapat Network Security Control, Technical Control, atau NDE Modul 5, yaitu fokus pada kontrol teknis seperti firewall, IDS atau IPS, dan enkripsi yang membantu melindungi jaringan dari serangan. Lalu 6 terdapat Wireless Network Security, NDE Modul 7, yaitu memahami keamanan jaringan nirkabel, termasuk protokol keamanan dan praktik terbaik untuk melindungi jaringan tanpa kabel. Yang ketujuh, terdapat Mobile Device Security, NDE Modul 8, yaitu menyelidiki keamanan perangkat mobile yang terhubung ke jaringan, mencakup kebijakan pengamanan dan teknik perlindungan. Lalu IoT Device Security, NDE Modul 9, yaitu berkaitan dengan keamanan perangkat Internet of Things yang semakin menjadi bagian integral dari jaringan. Lalu 9 terdapat Kriptografi NPKI, yaitu NDE Modul 10, menyelidiki konsep enkripsi, kriptografi, dan public key infrastruktur yang berperan dalam keamanan jaringan. Lalu ke-10 terdapat Data Security, NDE Modul 11, yaitu fokus melindungi integritas dan kerahasiaan data yang ditransmisikan melalui jaringan. Lalu 11 terdapat Network Traffic Monitoring, yaitu NDE Modul 10, memahami teknik pemantauan lalu lintas jaringan untuk mendeteksi potensi ancaman dan mengelola kinerja jaringan. Lalu selanjutnya kita ke mata kuliah yang berikutnya, yaitu Tata Kelola Teknologi Informasi. Di sini, 1. Keamanan informasi. Cyber Security fokus pada perlindungan sistem, jaringan, dan data dari ancaman cyber. Lalu tata kelolanya yaitu melibatkan pengembangan kebijakan, prosedur, dan praktik terbaik untuk menjaga keamanan informasi. Lalu kedua, terdapat kepatuhan dan peraturan. Di cybersecurity ini memastikan organisasi mematuhi regulasi keamanan cyber yang berlaku. Lalu di tata kelola teknologi informasi, mengelola kepatuhan terhadap berbagai peraturan dan kebijakan terkait teknologi informasi. Lalu yang ketiga terdapat manajemen risiko, yaitu di cyber, identifikasi, mitigasi, dan manajemen risiko keamanan cyber. Di tata kelolanya yaitu menyelaraskan strategi manajemen risiko TI dengan tujuan bisnis organisasi. Lalu yang keempat, pengelolaan aset TI yaitu cyber security, memastikan keamanan perangkat keras, perangkat lunak, dan data. Tata kelola TI-nya yaitu mengelola siklus hidup aset TI termasuk akuisisi, penggunaan, dan pembuangannya. Lalu kelima, kebijakan dan prosedur. Cyber security, implementasi kebijakan, keamanan, dan prosedur operasional standar. Lalu tata kelola TI, pengembangan, kebijakan, dan prosedur terkait pengelolaan dan penggunaan teknologi informasi. Lalu yang keenam, kemampuan manajemen. Cybersecurity fokus pada deteksi, respon, dan pemulihan dari insiden keamanan. Lalu tata kelola TI-nya meningkatkan kemampuan organisasi dalam manajemen dan pemanfaatan sumber daya TI. Lalu 7, pendidikan dan kesadaran pengguna, di mana cybersecurity melibatkan pelatihan dan kesadaran pengguna terhadap ancaman cyber. Di tata kelola TI, menyelaraskan program pelatihan dan pendidikan untuk mendukung pengguna dalam penggunaan teknologi secara aman. Yang kedelapan, pada tata kelola teknologi informasi yaitu audit dan pengukuran kinerja. Pada cybersecurity, audit keamanan cyber dan pengukuran kinerja sistem keamanan. Tata kelola TI yaitu audit proses TI secara keseluruhan dan pengukuran kinerja TI.
Lalu, pada tata kelola teknologi informasi, modul yang berkaitan yaitu satu, pada Network Defender Essential (NDE), yaitu terdapat Network Security Fundamental, yaitu menyajikan prinsip-prinsip dasar dalam menjaga keamanan jaringan yang penting dalam tata kelola teknologi informasi. Lalu, Identification, Authentication, dan Authorization, yaitu berkaitan dengan manajemen akses dan pengamanan identifikasi aspek penting dalam tata kelola TI. Lalu Network Security Control, Physical and Technical Control, menjelaskan langkah-langkah untuk mengamankan jaringan secara fisik dan teknis. Lalu Wireless Network Security, yaitu mengajarkan cara mengamankan jaringan nirkabel yang seringkali terlibat dalam tata kelola TI. Lalu Data Security, yaitu membahas prinsip-prinsip keamanan data yang relevan dalam konteks tata kelola TI. Lalu network traffic monitoring, yaitu penting untuk memantau dan mengelola lalu lintas jaringan sebagai bagian dari tata kelola TI. Berikutnya yaitu nomor 2 terdapat Cyber Security Technical atau CCT, yaitu Network Security Fundamental dan Identification, Authentication, dan Authorization, yaitu menyediakan dasar-dasar keamanan jaringan dan manajemen akses. Keduanya krusial dalam tata kelola teknologi informasi. Lalu, Network Security Control, yaitu Technical Control, menjelaskan penggunaan kontrol teknis untuk mengamankan jaringan. Lalu virtual and cloud computing relevan untuk memahami teknologi modern yang sering digunakan dalam tata kelola TI. Lalu wireless network security dan mobile device security berkaitan dengan keamanan teknologi nirkabel dan perangkat mobile yang umum dalam tata kelola teknologi informasi. Lalu Internet of Things (IoT) and Operational Technology Security membahas keamanan perangkat IoT dan OT yang semakin penting dalam tata kelola teknologi informasi. Kriptografi dan data security penting untuk mengamankan komunikasi dan informasi relevan dalam tata kelola teknologi informasi. Lalu, di sini terdapat network traffic monitoring dan network log monitoring and analysis. Kedua modul ini memainkan peran penting dalam pemantauan dan analisis keamanan yang terintegrasi dalam tata kelola TI. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.